الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السباق ثم لك جي محمد الشافعي هداني وثم لك يوسف بن عصير وثم لك جي عبد الشكر رملي وثم لك جي حسن مرضك وثم لك جي صالح رملي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita dapat hadir duduk di majelis ilmu setelah sebelumnya kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan iktikaf kita di masjid ini dengan sama-sama kita duduk sambil kita mempelajari ayat demi ayat daripada Al-Quranul Karim, yang semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita selalu baca betul-betul menjadi pedoman dalam hidup kita, dan petunjuk-petunjuknya dapat senantiasa kita ikuti, dan mudah-mudahan pada akhirnya nanti pada hari kiamat Al-Quran akan menjadi pembela kita, pemberi syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita akan masuk pada ayat yang ke-104 ya. Bagi yang pegang Quran bisa dilihat dan kita nanti bisa baca bersama-sama, akan dipimpin oleh Al-Ustaz Nalim. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. يا أيها
jamaah sekalian, ayat yang kita baca itu adalah ayat yang ke-104 dari surah Al-Baqarah. Yang pegang kitab halaman berapa Ustaz? 28 baris ke 14. Baris yang ke-14. Bagi yang pegang kitab, baris yang ke-14. Baik jamaah sekalian, ayat yang ke-104 ini adalah ayat yang ditujukan kepada kaum mukminin. Setelah ayat-ayat yang sebelumnya menceritakan tentang perangai orang-orang Yahudi, kemudian pada ayat ini Allah memberikan perintah dan arahan kepada kaum mukminin, yang sebetulnya perintah itu juga ada kaitannya dengan sikap dan perangai orang-orang Yahudi. Apa itu perintahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Wa kana al-muslimuna yaquluna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kaum muslimin itu adalah mengatakan kepada Nabi, berkata kepada Nabi, idza tala alaihim syai'an minal ilmi ra'ina ya Rasulullah. Apabila Nabi membacakan kepada mereka sesuatu daripada ilmu, maka mereka berkata ra'ina ya Rasulullah, ai ta'anna bina. Arti ra'ina di sini adalah ya Rasulullah, pelan-pelan begitu, perlahan-lahan, hatta nafhama kalamaka, sampai kami dapat memahami ucapanmu. Wal yahudu kanat lahum kalimatun ibraniyatun yatasabbuna biha fima bainahum, dan orang-orang Yahudi mereka juga menggunakan perkataan itu, memiliki perkataan yang sama dalam bahasa Ibrani mereka, yang mana perkataan itu digunakan untuk saling mencela di antara mereka. Falamma sami'ul mu'minina, maka tatkala mereka, yakni orang-orang Yahudi, mendengar orang-orang beriman berkata ra'ina, begitu. Ketika orang-orang Yahudi ini mendengar orang-orang yang beriman, kaum mukminin, bahwa mereka menggunakan perkataan itu, khatabu bihin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum ya'nuna biha tilkal masabbah. Mereka berkata dengan perkataan itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka memaksudkan dengan perkataan itu untuk menghina Rasulullah, wa yadhakuna fima bainahum, dan mereka saling tertawa di antara mereka ketika mereka berkata itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian, ayat ini turun ketika para kaum mukminin setiap kali mendengar ilmu yang dianggap susah untuk mereka faham, kaum mukminin berkata kepada Nabi dengan perkataan ra'ina ya Rasulullah, pelan-pelan ya Rasulullah. Ya. Sebetulnya perkataan itu dalam bahasa Arab memang itu artinya, ta'anna bina ya Rasulullah, pelan-pelan, biar kami dapat memahami ucapan engkau, begitu. Tetapi perkataan ini, perkataan ra'ina, juga digunakan oleh orang Yahudi, yang itu berasal daripada bahasa Ibrani juga, yang artinya mengandung hinaan dan cacian. Kalau mereka ingin menghina, kalau mereka ingin mencaci sesama mereka, mereka akan berkata perkataan itu ra'ina. Ada ulama tafsir yang mengatakan ra'ina ini diambil dari perkataan ru'unah, goblok, bodoh, begitu.
Maka mereka ketika mendengar orang-orang yang beriman menggunakan perkataan itu ketika bercakap dengan Rasulullah, maka mereka pun menggunakan perkataan itu kepada Rasulullah, tetapi tujuannya bukan untuk apa? Bukan untuk mendengarkan ucapan Nabi, tetapi untuk menghina Nabi. Begitu. Dari mana taunya kalau orang-orang Yahudi ini mengatakan perkataan itu dengan maksud menghina Rasulullah? Disebutkan dalam kitab ini, fasami'aha Sa'd bin Mu'adz minhum wa kana ya'rifu lughatahum. Maka mendengar perkataan itu oleh Sa'ad bin Mu'adz. Yang Sa'ad bin Mu'adz ini adalah salah satu daripada ahbarul Yahud, ulamanya orang Yahudi. Dan dia mengetahui bahasa mereka. Sa'ad bin Mu'adz ini mengetahui bahasa Ibrani. Faqala lil Yahud, maka dia berkata kepada orang Yahudi, ya a'da Allah, wahai para musuh Allah, alaikum la'natullah, atas kalian laknat Allah, kata Sa'ad bin Mu'adz. Dia marah karena dia tahu artinya, dan dia juga paham. Orang Yahudi ini saling tertawa ketika dia berkata kepada Rasulullah ra'ina, karena mereka bermaksud menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'adz, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, la in sami'tuha min ahadin minkum yaquluha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la adribanna unuqahu. Seandainya aku mendengarkan perkataan itu lagi daripada salah seorang di antara kalian yang kalian mengucapkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti aku akan memenggal lehernya, kata Sa'ad bin Mu'adz. Diancam oleh Sa'ad bin Mu'adz, jangan kalian ucapkan lagi ucapan itu. Kalau kalian mengucapkan kalimat itu, aku akan memenggal lehernya. Qalu, mereka berkata, orang-orang Yahudi ini berkata, awalastum taqulunaha, bukankah kalian juga mengatakannya? Begitu. Nah, ketika orang Yahudi berkata, bukankah kalian mengatakan kalimat yang sama? Kenapa untuk kami dilarang, sedangkan untuk kalian boleh? Turunlah ayat ini. Allah menegur kaum mukminin, kalau kalian ingin mengulang ucapan Nabi, supaya Nabi perlahan-lahan jangan menggunakan perkataan ra'ina. Wala waqulun zurna, tetapi katakanlah oleh kalian unzurna, begitu. Wasma'u, dan dengarlah, ya. Walil kafirin adzabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir itu, bagi mereka adalah azab yang pedih. Baik, sebelum saya sambung. Jadi ayat ini berbicara pada konteks zaman Nabi, bahwa kaum mukminin dilarang menggunakan perkataan-perkataan yang mengandungi hinaan kepada Rasulullah. Nah, kalau zaman sekarang kita dapat aplikasikan ayat ini terhadap perbuatan-perbuatan siapapun yang mengandungi hinaan kepada Rasulullah, maka sudah selayaknya sikap kita adalah seperti sikap para sahabat Nabi, yaitu apa? Tegas terhadap orang-orang yang menghina Rasulullah. Ustaz, bukankah Nabi waktu di Mekah tidak pernah menyuruh sahabat untuk memenggal sahabatnya, memenggal orang kafir yang menghina Nabi? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, semua yang memusuhi Nabi pada waktu itu, mereka selalu menghina Nabi, tetapi Nabi tidak pernah menyuruh sahabatnya untuk memenggal lehernya. Kenapa sekarang disuruh untuk bersikap keras seperti itu? Kita mesti paham, keadaan waktu Nabi di Mekah itu adalah lemah dari segi politik, tidak mempunyai kekuatan. Kaum mukminin ketika di Mekah minoritas. Kalau seandainya mereka melakukan perkara itu, mereka akan dihabisi.
Selama Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, orang yang masuk Islam yang berada di Mekah tidak lebih daripada 300 orang. Minoritas. Maka Nabi tidak melakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang menghinanya. Tetapi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, sudah memiliki kekuatan politik, maka segala perbuatan yang menghina Rasulullah, balasannya adalah tindakan tegas, bahkan dibenarkan mereka untuk dibunuh. Buktinya apa? Banyak sejarah-sejarah yang dituliskan oleh para ulama tentang mereka-mereka yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang paling masyhur adalah kisah bagaimana Nabi menyuruh para sahabat untuk membereskan seorang Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Waktu Nabi dan para kaum muslimin menang waktu di perang Badar, Ka'ab Ashraf yang dia juga salah seorang pemuka Yahudi di Madinah, dia tidak suka mendengar kemenangan Rasulullah. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya sampai ke Madinah, dia membuat syair yang berisi hinaan kepada Nabi. Di antara isinya adalah dia berkata, lebih baik kami berada di bawah tanah daripada kami berada di atas tanah. Maksudnya apa? Lebih baik kami mati daripada kami tinggal bersama mereka, kaum mukminin yang menang itu. Banyak panjang syairnya itu yang berisi hinaan kepada kaum mukminin dan juga para perempuan-perempuan kaum mukminin. Kemudian apa kata Nabi? Nabi berkata kepada para sahabatnya. Ini lihat bagaimana respon Nabi terhadap orang yang menghinanya. Jangan selalu berkata Nabi kan lemah lembut. Coba lihat apa ucapan Nabi. Kata Nabi, man li Ka'b bin Ashraf. Siapa yang bisa membereskan urusannya Ka'ab bin Ashraf untuk aku? Fa innahu yu'dzillaha wa rasulah. Karena dia sudah menyakiti Allah dan Rasulnya. Kemudian ada seorang sahabat Nabi yang bernama Muhammad bin Maslamah. Dia bangun, saya ya Rasulullah yang akan membereskan urusannya untuk Anda. Kata Nabi, apakah engkau bersedia untuk membunuhnya untuk aku? Kata Muhammad bin Maslamah, kalau Anda menginginkan itu, saya berjanji akan melakukannya. Coba. Ini kata Muhammad bin Maslamah. Dia berjanji di hadapan Nabi untuk membereskan urusannya Ka'ab bin Ashraf yang sudah menghina Rasulullah. Kemudian dia pulang ke rumah. Dia berpikir bagaimana caranya membunuh orang ini. Karena bukan mudah membunuh dia. Dia pembesar Yahudi. Selalu dikelilingi oleh orang-orang kepercayaannya. Kemudian dia tinggal di satu benteng Yahudi yang terkenal ketat penjagaannya. Terfikir bagaimana caranya sampai dia tidak sempat makan, tidak sempat minum. 3 hari dia tidak bisa tidur dengan tenang, tidak bisa makan dengan enak. Kemudian keadaannya itu sampai ke telinga Rasulullah. Dipanggil, saya dengar engkau selama beberapa hari ini tidak enak makan, tidak enak tidur. Ya Rasulullah, saya memikirkan bagaimana caranya untuk membunuh orang itu. Karena saya sudah terlanjur berjanji dengan engkau ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya kesungguhanmu itu sudah menjadi satu pahala di sisi Allah. Akhirnya setelah pertemuan itu, Muhammad bin Maslamah mendapat satu ilham.
bagaimana caranya untuk membunuh ini orang. Ketika dia sudah dapatkan ide itu, dia sampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya strategi, saya punya siasat bagaimana caranya membunuh orang ini. Tetapi saya minta izin ya Rasulullah, sebab saya perlu mengatakan sesuatu yang buruk tentang engkau. Tapi ini hanya sekedar strategi saja." Kata Nabi, "Lakukan apa yang ingin engkau lakukan." Baik, akhirnya dibawa teman-temannya beberapa orang berjumpa dengan Ka'ab bin Ashraf ini. Nah, kawan-kawannya ini sudah diatur supaya berkata-kata buruk tentang Nabi, pura-pura. Maka ketika sudah berjumpa dengan Ka'ab bin Ashraf, kawan-kawannya ini berkata, gara-gara orang ini, yakni Muhammad, hidup kami jadi susah. Kami sekarang diserang, kami sekarang diincar oleh negara-negara lain, oleh kaum lain. Kami jadi tidak tenang gara-gara orang ini datang. Begitu. Kata Ka'ab bin Ashraf, "Dulu saya sudah katakan begitu, kalian nggak mau dengar," kata Ka'ab bin Ashraf. Kemudian ditambahin lagi sama Muhammad bin Maslamah, "Ya, saya juga jadi banyak masalah nih gara-gara dia datang. Saya jadi banyak masalah dan saya perlu pinjaman duit gara-gara dia nih. Pendapatan saya jadi susah. Bolehkah aku meminjam duit daripada engkau wahai Ka'ab?" Begitu kata dia. "Apa jaminannya? Aku akan pinjamkan engkau duit, tetapi jaminannya apa?" Kemudian Ka'ab bin Ashraf menawarkan, "Bagaimana kalau anakmu engkau jaminkan untukku?" Kemudian kata Muhammad bin Maslamah, "Aku tidak mau menjaminkan anakku hanya sekedar pinjaman yang tidak seberapa itu, karena ini akan mengaibkan anak-anakku sampai hari tuanya." Gitu. "Kalau begitu, jaminkan istrimu." Kata Muhammad bin Maslamah, "Tidak, engkau itu orang yang paling ganteng di Madinah ini. Setiap wanita tuh suka kepada engkau. Bagaimana aku jaminkan istriku kepada engkau?" Kemudian kata Muhammad bin Maslamah, "Kalau kami jaminkan senjata kami bagaimana?" Ini siasat. "Bagaimana kalau kami jaminkan senjata-senjata kami?" Kenapa tujuannya? Dia menawarkan senjata untuk dijaminkan supaya dia tidak curiga ketika mereka datang membawa senjata. Dibilangnya buat jaminan, padahal senjata itu akan digunakan untuk membunuh dia. "Baik, aku setuju, jaminkan senjata-senjata kalian." Mereka pulang, ngambil senjatanya. Dia datang lagi kepada Ka'ab bin Ashraf. Mereka datang pada waktu malam. Mereka bawa senjata. Ka'ab bin Ashraf tidak curiga, karena mereka berjanji senjata itu hanya sekedar buat jaminan. Akhirnya kemudian ketika mereka sudah datang membawa senjata-senjata mereka, Muhammad bin Maslamah mengajak Ka'ab bin Ashraf untuk pergi agak jauh sedikit dari benteng Yahudi tempat dia tinggal, sambil seolah-olah mengajak bernostalgia masa-masa lalunya dulu, waktu masa zaman jahiliyah. Diajak ke tempat itu. Kemudian sampai di satu tempat yang sudah agak jauh daripada benteng Yahudi. Muhammad bin Maslamah sudah pesan sama teman-temannya, "Nanti kalau saya sudah berhasil memegang kepalanya, itulah waktunya kalian untuk membunuh dirinya." Maka kemudian setelah mereka sudah agak jauh, Muhammad bin Maslamah dia pura-pura ingin mencium kepalanya Ka'ab bin Ashraf. "Wahai Ka'ab, kepalamu sangat wangi." Memang Ka'ab bin Ashraf ini orangnya perlente, ganteng. Kemudian kalau pakai minyak wangi nggak ada yang nyamain, begitu ya. Kalau kita kan minyak wangi kita semuanya hampir rata-rata punya, ya. Pasaran kalau kita punya minyak wangi. Tapi Ka'ab bin Ashraf ini minyak wanginya nggak ada yang punya, limited edition.
Kemudian, wahai Ka'ab, sesungguhnya kepalamu sangat wangi. Bolehkah aku menciumnya? Gitu ya. Orang Arab itu paling demen kalau dicium kepalanya. Kebanggaan kalau dicium ininya nih, bun-bunnya. Ya. Bolehkah aku menciumnya? Silakan. Ya. Dipegang erat-erat kepalanya, dicium sambil diberikan aba-aba. Sikat, gitu ya. Kata kita yang gitu. Habisin. Ketika dipegang, teman-temannya langsung mencoba membunuh dia. Tapi ketika teman-temannya ini ingin menebas membunuh dia, Ka'ab bin Ashraf ini tidak langsung meninggal. Dia masih sempat berteriak, dan teriakannya itu didengar oleh orang-orang yang berada di benteng kediamannya, sehingga mereka pun menyalakan yang namanya tanda bahaya, begitu ya. Akhirnya cepat-cepat Muhammad bin Maslamah keluarkan pedangnya, keluarkan belatinya, ditusuk ini Ka'ab bin Ashraf, masuk sampai ke tulang belakang sini. Mati dia, Ka'ab bin Al-Ashraf. Kemudian pada pagi harinya mereka terkejut, salah seorang pemuka mereka, pembesar mereka dibunuh dengan begitu licik, dengan begitu kejam oleh sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya sahabat-sahabatmu telah membunuh pemuka kami, pembesar kami dengan cara yang begitu licik. Apa respon Nabi? Respon Nabi apa? Kata Nabi, seandainya mulutnya itu bisa diam seperti diamnya orang lain, maka pasti dia tidak akan diapa-apakan. Tetapi dia malah membuat syair yang syairnya itu menghina dan menyakiti Rasulullah, maka tidak ada balasan kepada orang yang menghina Rasulullah melainkan pedang. Begitu kata Rasulullah. Nih coba ya. Maka ayat ini kita bisa jadikan pegangan kepada kaum mukminin. Jangan pernah sekali-kali kita merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pernah beberapa waktu yang lalu ada seorang pendakwah yang menggambarkan kehidupan kecilnya Nabi itu. Kata dia, Muhammad itu kecilnya ingusan, gitu ya, pernah dengar? Muhammad itu kecilnya ingusan, rewembes kata orang Jawa. Gitu. Wow, ulama-ulama marah. Kenapa? Tidak layak Nabi digambarkan seperti itu. Itu adalah ungkapan yang merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa itu disebutkan banyak kisah. Di antaranya para fuqaha Andalus memfatwakan untuk dibunuh orang yang bukan orang biasa-biasa, ulama yang ketika dia berdebat, bermunazarah, kemudian dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang menghina Rasulullah. Difatwakan untuk dibunuh orang ini. Maka kita tidak boleh merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Patut dibela. Ya, karena apa? Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang baru-baru ini heboh, ya. Ada kartun. Sebetulnya kartun itu sudah lama. Kartun lama yang dibuat oleh satu majalah yang bernama Charlie Hebdo. Sudah lama, kemudian ditunjukkan lagi di satu kelas di Perancis. Kelas itu tentang civic. Ya, memang di Perancis itu mereka adalah negara yang memegang prinsip kebebasan, liberty. Bahasa mereka liberté, ya. Kebebasan sebebas-bebasnya. Maka digambarkan Nabi dalam pelajaran ini, ya, di antara bentuk kebebasan mereka berekspresi, mereka dapat menunjukkan siapa saja
bahkan dengan nabi-nabi tertentu. Maka ketika ditunjukkan kartun itu, ada yang marah. Ada pelajar muslim yang mereka marah, yang dia marah terhadap gurunya. Kemudian diprotes oleh dia, tidak terima gurunya. Lalu ada seorang imigran dari Chechnya, ya, yang akhirnya dia berbuat nekat karena kecintaannya kepada Rasulullah, dibunuh guru ini, Samuel Paty, dibunuh. Kemudian dijadikan isu besar, ya, dijadikan isu besar. Padahal yang dilakukan oleh orang ini tidak salah sebetulnya. Karena orang yang menghina Nabi, memang itulah yang digambarkan oleh para sejarawan, yaitu memang dibunuh. Tidak boleh Nabi kita dipermain-mainkan. Ada lagi ulama katanya cendekiawan, kita nggak perlu marah dengan kartun Nabi, itu kan bukan Nabi, begitu kata dia. Ini orang kita ini, kita nggak perlu marah, itu kan bukan Nabi. Memang bukan Nabi, kita pun tidak mempercayainya sebagai Nabi, tetapi dia menganggap itu seperti Nabi, dan itulah seperti gambaran Nabi, kata mereka. Ada yang komen, ya, ada yang komen, nakal juga komennya nih. Memang itu kartun bukan kartun Nabi. Kalau kamu punya bapak, ada orang buat gambar kartun monyet, kemudian ditulis di bawahnya, ini bapakmu, kamu marah atau tidak? Pasti marah kan? Kita tahu bahwa monyet itu bukan bapak kita, tetapi ketika dia tulis bahwa itu adalah bapak kita, kita pun akan marah. Maka begitu juga dengan kartun ini. Memang Nabi tidak seperti yang digambarkan dalam kartun, tetapi penggambaran kartun ini adalah penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya belakangan, baru-baru ini, salah seorang ulama yang menjadi ketua pimpinan Majelis Persatuan Ulama Sedunia, Syekh Ahmad Raisuni, ulama besar Syekh Ahmad Raisuni, kemudian disokong juga oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan beberapa ulama yang lainnya. Mereka menyerukan lagi gerakan memboikot produk-produk Prancis. Kenapa disuarakan lagi? Karena baru-baru ini juga Prancis melancarkan beberapa kebijakan, di antaranya mereka mengintimidasi banyak masjid di Prancis. Sebanyak 75 masjid itu diintimidasi di sana. Islamofobia sedang marak di sana lagi. Bahkan beberapa lembaga-lembaga kemanusiaan yang diurus oleh kaum muslimin itu akhirnya pun dipermasalahkan, dikriminalisasi. Maka Syekh Ahmad Ar-Raisuni ini mengajak kaum muslimin untuk kembali memboikot produk-produk Prancis. Ini saja yang dapat kita bantu, ya, untuk membuktikan bahwa kemuliaan Nabi itu tidak boleh dinodai oleh siapapun, begitu. Nah, ayat ini intinya seperti itu, supaya kita kaum mukminin jangan pernah melecehkan Rasulullah. Begitu juga tentunya kepada orang yang bukan mukmin, begitu. Karena pada ayat selanjutnya, pada sambungan ayatnya, wasma'u, Allah menyuruh kepada kaum mukminin, wa qulun zurna, ay unzur ilaina. Kata Allah, jangan kalian katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Artinya, lihatlah kami, perhatikanlah kami. Ketika Nabi berkata sesuatu, kalau kalian belum faham, katakan kepada Nabi, unzurna, lihatlah kami, perhatikanlah kami. Wal maqsudu minhu annal muallima idza nadhara ila al muta'allimi kana ityanuhu lil kalami ala na'til afhami aqwa. Dan maksud daripada perkataan itu bahwasannya seorang guru, seorang muallim,
apabila dia melihat kepada anak didiknya, apabila dia mendatangkan perkataan itu, apabila dia mendatangkan itu, maka itu akan lebih mendatangkan kefahaman kepada mereka. Ya. Apabila seseorang guru itu ketika mengajar ada eye contact dengan murid-muridnya, ada tatap muka, tatap wajah dengan murid-muridnya, maka itu juga lebih dapat memahamkan mereka tentang apa yang diajarkan. La ta'jal alaina wakila, dan ada yang berkata perkataan unzurna itu la ta'jal alaina, jangan cepat-cepat, begitu. Arti unzurna di sini ada ulama yang berkata jangan cepat-cepat. Qalahu Ibnu Zaidin, yang berkata pendapat itu adalah Ibnu Zaid. Wasma'u ay ahsanu sima'a ma yaquluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yakni dengarlah baik-baik apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi adzanin wa'iyatin wa adhanin hadiratin, dengan telinga yang mendengar dan pikiran yang hadir. Artinya Allah menyuruh pada kaum muslimin apabila Rasulullah berkata, dengarlah dengan pendengaran yang baik dan pikiran yang hadir. Hatta la yahtajuna ilal isti'adah, sehingga kalian tidak memerlukan untuk diulang lagi ucapan itu, begitu ya. Ya, ini suruhan Allah kepada kaum mukmin. Kalau kalian mendengar sesuatu ucapan, maka dengarkan dengan betul, hadirkan hati. Maka kalau kita gunakan itu semua, tidak perlu kalian minta ulang lagi apa yang diucapkan oleh Rasulullah, begitu ya. Padahal Nabi adalah manusia yang ucapannya fasih. Kalau dia berkata-kata fasih, dan Nabi pun punya kebiasaan kalau ingin mengulang sesuatu yang penting, Nabi akan mengulangnya sebanyak 3 kali, begitu. Itu kebiasaan Nabi. Tetapi ada saja di antara para sahabat yang menganggap susah karena mereka tidak terlalu fokus terhadap apa yang Nabi ucapkan, mereka minta Nabi ulang lagi, begitu. Kemudian walil kafirina ay al-yahud alladzina sabbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzabun alimun huwan nar. Dan bagi orang-orang yang kafir, yakni orang-orang Yahudi yang dimaksudkan dalam ayat ini, alladzina sabbu Rasulullah, yang mereka itu menghina Rasulullah, adzabun alimun, azab yang pedih, huwan nar, yaitu azab berupa api neraka Allah. Ya, ancaman kepada orang-orang yang kafir yang mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang beriman kalau mereka menghina Rasulullah? Apakah mereka juga akan mendapatkan azab yang pedih ini? Para ulama berkata, kalau ada orang yang beriman dengan sengaja menghina Rasulullah, maka dia dianggap murtad. Tidak boleh. Seseorang mukmin yang menghina Rasulullah, maka dia dianggap murtad. Maka kalau sudah murtad, apa yang terjadi? Dalahnya pun boleh dibunuh, apalagi dengan sebab dia menghina Rasulullah. Di kitab yang tadi saya sebut, kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, ada seseorang wanita, dia beriman tapi suka menghina Nabi. Mulutnya lemes, gitu kata orang Betawi. Suka menghina Nabi, suaminya kesel. Ini bininya nih nggak habis-habis menghina Nabi. Akhirnya diapakan oleh suaminya? Istrinya ini dibunuh. Istrinya dibunuh karena kesal, tidak henti-hentinya menghina Rasulullah. Kemudian disampaikan ceritanya kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menuntut kisos kepada dia. Tuh, coba. Ya, ini satu bukti lagi. Kalau orang yang menghina Rasulullah, itu balasan bagi mereka. Tetapi kalau kita di sini, di negara yang tidak menerapkan hukum Islam secara sempurna,
Kalau ada orang yang menghina Rasulullah, tugas kita adalah melaporkan kepada yang berwajib. Itulah yang kita mampu buat. Ya. Kalaupun kita ada yang nekat ingin membunuhnya, tentunya kita akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Ya. Tetapi dari segi hukum, memang orang yang menghina Rasulullah itu layak untuk mereka dibunuh, begitu. Ya. Bukan kejam, tetapi ini adalah marwah Rasulullah, harga diri Rasulullah, yang tidak boleh setiap orang yang beriman hatinya tidak tergerak dan marah apabila Rasulnya itu dihina. Tidak boleh ada perasaan itu. Ya, begitu. Baik jamaah sekalian, insyaallah apa yang kita pelajari pada ayat 103 ini, 104 ini, ada manfaat yang kita dapat ambil. Setidaknya sebagai aplikasi dalam kehidupan, jangan pernah sekali-kali kita menghina Rasulullah walaupun dengan ucapan-ucapan yang remeh. Seperti apa? Rasulullah itu kecilnya ingusan, Rasulullah itu anak yatim, gitu ya. Yatim kan betul ya, Nabi yatim. Tetapi pernah diucapkan ucapan itu dengan nada hinaan. Itu pun dapat hukuman yang tegas orang tersebut. Tidak boleh ada ucapan-ucapan yang berunsur penghinaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dapat menjaga kemuliaan dan izzah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita lakukan pada malam ini, mudah-mudahan Allah ganjar kita dengan pahala. Langkah kita daripada rumah ke tempat ini, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa arina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqi Fatimata wa abiha وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.